Perkenalkan saya Devi Adria. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNS. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep DNS server. Domain name server merupakan salah satu komponen yang penting saat ini dalam sistem internet. DNS server merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengelola penamaan suatu komputer, layanan ataupun sumber daya di jaringan yang disusun secara hierarki dan terdistribusi. Domain name service dapat memetakan atau mengkonversikan atau menerjemahkan nama host, server, atau domain ke alamat IP, Internet Protocol, dan sebaliknya. Struktur database DNS berbentuk hierarki atau pohon yang memiliki beberapa cabang. Cabang-cabang ini memiliki domain dan dapat berupa host, subdomain, ataupun top level domain. Selanjutnya yaitu konfigurasi DNS server. Yang pertama, install paket atau aplikasi pin 9 dengan cara #apt-get install pin 9. Yang kedua, konfigurasikan file named conf.default zones yang berada pada direktori /folder/etc/bin dengan perintah #cd/etc/bin /nano/etc/bin/named.conf.default zones. Kemudian edit atau tambahkan script berikut pada bagian yang di bawah. Yang ketiga, kemudian simpan hasil konfigurasi tersebut. Di bawah ini merupakan beberapa perintah yang dapat digunakan, pilih salah satunya saja. Yang keempat, copy file db.local ke file warung tkd.db yang ada di direktori folder /etc/bin dengan cara #cp/etc/bin/db.local/etc/bin/warung tkj.db. Yang kelima, edit file warung tkj.db seperti berikut: #nano/etc/bin/warung tkj.db. Selanjutnya, simpan hasil konfigurasinya dengan menekan ctrl+y+enter atau F2+y+enter atau ctrl+0+enter lalu ctrl+x. Lalu restart pin 9 dengan perintah dengan cara #etc/etc/init.9.d/bin9 restart. Selanjutnya, konfigurasi file resolve.conf dengan perintah #nano/etc/resolve.conf.switch warung tkj.blogspot.co.id name server 12.11.110.2 name server 8.8.8. Yang selanjutnya, cek hasil dari konfigurasi dengan perintah di bawah ini. Selanjutnya, konfigurasi IP LAN client dengan cara berikut. Selanjutnya, uji koneksi dengan cara melakukan ping dari klien. Jika dalam pengetesan tidak terjadi masalah dan jawaban reply pada sebuah tes yang ping di atas, maka koneksi dari LAN ke DNS sudah terhubung dengan baik dan konfigurasi DNS-nya berjalan dengan baik. Jika jawabannya request timeout, maka cek kembali IP maupun kabel yang terpasang pada kabel tersebut. Selanjutnya yaitu pengujian konfigurasi DNS server. Pengujian pada DNS dilakukan 2 kali pada domain dan IP address dengan menggunakan nslookup. Yang pertama yaitu nslookup 192.162.1.100. Yang kedua, nslookup tkj.com. Pengujian dengan klien dengan cara kita tinggal masukkan browser lalu kita
kita tulis di IP address-nya. Jika berhasil, akan ada tulisan seperti pada gambar. Selain menguji koneksi internet Anda dengan ping, ada baiknya juga menggunakan perintah nslookup. Sebenarnya beberapa IP address dari website tersebut yang diberitahukan oleh DNS server yang Anda gunakan. Cara menggunakannya adalah dengan memanggil command prompt, ketikkan nslookup, disusun nama domain, dan kemudian tekan enter. Contohnya adalah nslookup.utekno.com. Anda akan mendapatkan informasi apa nama DNS server dan IP-nya, sekaligus apa saja alamat IP, bisa lebih dari satu, dari website yang Anda cek dengan nslookup. Kalau pada saat Anda melakukan pengecekan terjadi DNS request timeout, maka penyebab masalah koneksi internet Anda bisa disebabkan ketidakstabilan dari ISP yang Anda gunakan, atau memang server DNS yang Anda pakai juga bermasalah. Solusinya untuk masalah pertama, Anda menghubungi customer service dengan penyedia layanan internet Anda. Sedangkan yang kedua adalah Anda bisa mengganti DNS yang digunakan ke Open DNS atau Google DNS. Selanjutnya yaitu memperbaiki dan memastikan kondisi server DNS. Berikut ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memastikan kondisi server DNS selalu dalam keadaan optimal. Pastikan port DNS dalam keadaan terbuka secara default aplikasi bin dengan mendengarkan request dari klien pada port 53, sehingga pastikan port tersebut dalam keadaan terbuka dan layanan DNS-nya dalam keadaan aktif. Cek status port 53 menggunakan aplikasi telnet dengan format perintah berikut: telnet alamat server DNS 53 atau telnet alamat server DNS domain. Cara lain untuk mengetahui apakah port 53 sedang aktif dapat dengan perintah netstat berikut: netstat toolpn group 53 atau netstat atv. Agar lebih yakin bahwa port DNS dapat digunakan, pastikan firewall di server membuka akses ke port 53. IP-LN. Pastikan juga bahwa layanan server DNS dalam keadaan aktif dengan menggunakan perintah status berikut ini: /etc/init.d/bin9 status. Apakah belum diaktifkan? Apabila belum diaktifkan, aktifkan dengan menggunakan perintah berikut: /etc/init.d/bin9 start atau /etc/init.d/bin9 restart. Selanjutnya, cek log DNS. Yang kedua, validasi konfigurasi DNS. Ketiga, uji fungsionalitas server DNS dengan host. Format perintahnya host name, nama domain, host alamat IP. Contoh host www.kdebian.net atau host kdebian.net. Yang kedua, dig. Format perintahnya dig, nama domain, dig alamat IP. Contoh dig www.kdebian.net. Yang selanjutnya, nslookup. Format perintahnya nslookup, nama domain, nslookup alamat IP, perbaikan pada sisi klien. Selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi jaringan. Yang pertama, instalasi jaringan. Berikut gambar untuk topologi peer-to-peer. Siapkan kabel UTP core servernya. Siapkan juga 2 buah PC personal komputer atau laptop yang akan dihubungkan. Kemudian koneksikan kedua PC dengan kabel crossover menggunakan port LAN
card. Kemudian pastikan bahwa kedua komputer sudah saling terhubung dengan kabel OTP atau adanya tanda koneksi seperti pada gambar di bawah ini. Dan caranya adalah dengan masukkan ke jendela kontrol panel, lalu pada Network and Sharing Center. Kemudian atur IP address masing-masing komputer yang sudah terhubung. Yang kedua yaitu konfigurasi jaringan. Konfigurasi alamat IP Internet Protocol atau TCP/IP. Jika jaringan komputer lain sudah dihubung atau dipasang, langkah selanjutnya yaitu pada masing-masing komputer diberi alamat IP Internet Protocol atau TCP/IP dan pemberian alamat IP untuk masing-masing komputer boleh sama agar tidak bentrok. Selanjutnya, cara memberikan alamat pada kontrol panel. Pilih Network Connection. Klik 2 kali pada Local Area Connection. Pada umum pilih Property. Lalu klik 2 kali lagi pada Internet Protocol TCP atau IP. Selanjutnya, klik Use the following IP address, lalu isi IP address dengan subnet masknya. Jika ada 6 buah komputer, maka IP seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, klik kanan pada My Computer, lalu pilih Properties. Pada nama komputer, pilih Ubah. Isi kotak pada nama komputer dengan nama komputer 1, beri nama juga untuk komputer lainnya, dan centang pada tulisan work group. Lalu kalau sudah, lalu restart komputer. Langkah terakhir, lakukan ping agar masing-masing komputer dapat terhubung. Berikut ini untuk gambar instalasi dan konfigurasi jaringannya.